إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahu Nadim. Para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama dan yang paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai babengahnya getanya manteng gebi kesempatan hidup di atas permukaan bumi konyan, dan juga dengan rahmat Allah pula getanya manteng dalam keadaan iman. Selanjutnya selawat beriring dengan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Juga selawat dan salam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian yang oleh Tuhan pemuliakan, juga goreng ditanya yang mentang hadir Tuku Jafar, dan yang Tuhan muliakan para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang masih berada dalam masjid dan sambil kita i'tikaf untuk menyempurnakan pahala bab bunganya. Marilah kita isi bacot tentang muaidah singkat yang barangkali dapat bermanfaat baik kepada ulun tuan sebagai mengulang kaji pelajaran maupun kepada sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat semakin sehari usia kita dengan semakin dekat dengan Allah, semakin suruh kita semakin tua dengan maut, maka sebaiknya setiap saat kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba ke dalam kebajikan. Karena setelah manusianya hidup, nyakan semakin jauh dengan maut, dengan mati semakin tua. Uronya uro Sabtu, baru Jumaat. Nyana bijatah hidup di Allah tanya 70 tahun, maka baru kurang seuro. Maka orangnya kurang surut tu, sehingga menansi kurang surut tu. Maka semakin surut manusianya semakin dekat dengan mati, dengan maut. Maka sebelum teruk ajalnya, mari yang pertama ini adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, semakin mempererat silaturahim. Jadi dua halnya getanya tidak mungkin terlepas daripada kehidupan manusia. Hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Jadi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Nyo getanya hana terlepas lah hidup. Apalagi getanya kalian uronyo alhamdulillah menyebab getanya mentang ino, mentang aman-aman mentang dalam tak ibadat. Coba tak bayangkan orangnya menyegetanya orangnya bak saatnya Allah kepelahi dia di Palestina mentang. Bela takun di negara lain di Syria. Di Palestina orangnya kiban nasib keadaan orang Islam yang di Palestina yang tengah dijajah oleh orang kafir. Bahkan di Afrika orangnya adalah
karena sebuah ancaman memilih dua, menyahanai tamang haitim tamang lam kafir maka ikut taku. Jadi cuma memilih dua posisi kehidupan. Awalnya dipaksa untuk tamang kafir, ataupun kali diku huruknya ikut taku orang Islam. Memangnya katruk masa roy, orang Islam semakin lama semakin tertindas kehidupan. Tapi hari itu pun bahawa di orang kafirnya na sebuah semangat yang akan hembuskan dalam hati orang Islam nanti adalah semangat jihad dan semangat takbir. Ketika Allah memompa semangat jihad dan semangat takbir dalam hati orang Islam, maka di saat itulah orang Islam bergerak dan bangkit melawan orang kafir. Itu tersebut dalam satu kitab Haru-Hara Akhir Zaman. Orangnya orang Islam tengah tertindas di mana-mana, lebih-lebih di orang kafir, orangnya orang Yahudi tengah rebut tempat suci yang kelihatan orang Islam oleh Makkah, Madinah dan Yerusalem. Di awaknya pih tengah rebutnya, dianggapnya kota suci awaknya iup Masjidil Aqsa-nya na sebuah istana Nabi Sulaiman tengah rebut-rebut. Jadi ada dua buah sudut pandang yang berbeda. Awaknya tengah prih-prih truk Tuhan ji, truk pembela ji Dajjal. Katanya orang Islam tengah tak preh-preh truk pembela Imam Mahdi dan Nabi Isa. Jadi dua sudut pandang. Di orang Yahudi tengah preh tren Tuhan ji, iaitu terus pembela ji iaitu Dajjal. Katanya tengah preh-preh tren Imam Mahdi dan Nabi Isa. Berbeda sudut pandang. Awaknya tengah pakai habis-habisan. Katanya orang Islam tengah ingin membela agama kita dan tempat suci kita. Dan akan teruk sebuah masa orang Islam pilih dua, turun dalam dunia jihad atau ipoh tiroro oleh orang kafir. Antara Islam dan kafir tidak ada damai. Makanya katruk masa untuk orang Islam baju-bajunya tengah mempersiapkan diri. Maka oleh karenanya ukhuwah, nilai ukhuwah adalah nilai silaturahim antara orang Islam. Maka sidro mati orang Islam, sidro ipoh orang memang li orang kafir, saban cit hukum jih ka ipoh orang Islam masa bodohnya. Jadi hubungan orang Islam sesama orang Islam ibarat tubuh yang saboh, menan ke perasaan katanya. Maka oleh karenanya katanya orangnya mantang gebi saboh tempat yang sedikit lenggeng aman dalam beribadah. Marilah kita cok kesempatannya untuk terus istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Cuma katanya orangnya hana truk tajak kedih, hana mampu untuk tajak kedih, tak berjihad, tak bela saudara katanya orang Islam yang ada di Palestina, maka kirimlah dengan doa. Apalagi katanya longkaran harus membangun ukhuwah Islamiyah dan sifat toleransi, tapi gelomna yang menggerakkan longkalan di Aceh yang karena dicetuskan oleh FBI sehingga hari Minggu Sapat di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh untuk memberi dukungan karena pakon di saudara katanya masjid. Maka oleh karenanya sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyan itama ngerat berfastabiqul khairat rat hablum minan nas. Jadi katanya laudipnya konsep semata-mata harus memikirkan ibadat untuk diri sendiri. Pernah bak sabahura nasiro orang taat beribadah kan. Tiap saat, tiap malam sembahyang tahajud. Setiap malam dia salat tahajud. Rupanya bak sabah malam, bak sabah bunga, ketika dia berwudu, kekalan tu urung tengah duduk bak benih tempat uduk kan, bak benih maulah takut. Kekalan. Kita yang di urung taatnya,
Hai so katanya. Kata duduk empat bab binahimon. Kejawab oleh orang yang duduk bab binahimon yang long adalah para malaikat Allah. Para malaikat pencatat amal kebajikan. Yang kejawab oleh malaikat. Dan bahasa buku yang cukup raya. Len perintah Allah ia serta urung-urung yang taat beribadat kepada Allah. Lalu bertanya oleh orang taat benar yang sangat rajin sembahyang tahajud setiap malam. Nanti periksa dia nan lul lam bukunya. Dia periksa. Dia orang taat benar bab malaikat. Rupanya kebukalah buku, gelap-gelap bukunya, buku raya yang kepada malaikat pencatat amal kebajikan. Nyai tamang rat asyakur. Allah melipat gandakan amal baik ke manusia. Rupanya dia gelap-gelap li para malaikat hana merempak nan goknya dalam bukunya. Dalam buku catatan orang yang taat beribadat hana roh nan goknya. Sehingga ada orang yang taat yang dia buka tegak-tegak, nanti buka tegak-tegak, kadang nan roh nan lon ni nan. Rupanya kebuka dalam li para malaikat. Karena anggap katanya yang paling le ibadat, karena tip malam, tip tengah malam sembahyang tahajud. Rupanya kebuka tegak-tegak malaikat hana merempak nan goknya, termasuk orang yang catatan orang yang le amal. Jadi olehnya orang yang tanya tersungkur, geduk taha geduk. Ganggap goknya yang paling kala tak amal. Rupanya hana dalam catatan malaikat yang mencatat amal kebajikan, termasuk goknya orang yang paling taat kepada Allah. Ditanya li urung taatnya ba malaikat pakon Allah hana pertama nan lun kunan, sedangkan lun tiap tengah malam dan bedah dalam sembahyang tahajud. Pakon hana tulis nan lun dalam buku catatannya, termasuk urung-urung yang taat. Rupanya amal ibadah rona gelam termasuk amal ibadah yang dicintai oleh Allah. Getayang le orang taatnya, pakon hana termasuknya amal ibadah lun termasuk orang yang taat kepada Allah tiap malam lun sembahyang tahajud. Tahajudnya untuk drone kerana sembahyang untuk drone, laksanakan puasa untuk diri sendiri, berhaji untuk diri sendiri, mandum amal yang membuatnya untuk draw kerana. Sedangkan di samping-samping don urung fakir miskin dan yatim don hana ni peduli. Zakat dan fitrah don hana mau tahu. Menasihat urung lain don hana mau tahu. Nyankeh yang membuat don sombong terhadap diri sendiri, sehingga Allah hana pertama don dalam tabuh buku catatan urung yang taat kepada Allah. Kenapa kan melepaskan diri daripada lingkungan. Rupanya Allah kecintai katanya. Le hubungan hablum minallah benar hubungan hablum minan nas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nyan ke urung-urung yang taat dan urung-urung yang tim tolong menolong kepada kebajikan. Nyan model nyan manusia yang dicintai oleh Allah. Maka dalam hidupnya katanya tidak semata-mata harus berfikir untuk diri sendiri, tetapi juga kita harus berfikir kepada keadaan lingkungan dan keadaan orang lain. Nyan amal yang sangat dicintai oleh Allah. Maka kepekaan sosial juga harus kita miliki dalam hidup ini. Dan di samping kita hanjut sombong. Nah si urung-urangnya bacut gebi harta di Allah Ta'ala, ka sombong dengan harta. Bacut gebi pangkat di Allah Ta'ala, ka sombong dengan pangkat. Baca gebi ilmu dia Allah Ta'ala, kata sombong dengan ilmu seolah-olah goknya yang paling hebat. Tidak demikian dalam hidup ini. Nabi katanya Nabi Muhammad yang kagam jamin syurga. Memang katanya ada dua buah tempat. Keadaan Rasul ketika berdakwah dia memakai sebuah sifat lagi sidro komandan. Ya, lu baca hadis bahawa waktu saat khutbah Nabi goknya sikap panglima. Jadi hana urung khutbahnya harus sikap seperti sikap panglima dalam berdakwah. Tapi ketika di luar situ dia adalah dengan perasaan yang sangat lemah lembut. Yang kerja berhasil dakwah Nabi, dakwah bil hasanah,
Dakwah secara lemah lembut, ajak manusia, ajak berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ajak manusia, gerangkul. Yang kejut barat Sabahuro pernah wasit li tuli belang belah deh dalam berdakwah katanya tidak boleh pakai metode menyerang. Pakon lihat tak pendakwah tiap tagai itu. Ba pudung ba macam-macam lah, tantang urung lain geun. Sikap berani menghancurkan. Rupanya tidak demikian dakwah yang bertahan lama. Dakwah bil hasanah. Dakwah kita harus teruskan dakwah dengan lemah lembut, mengajak dan menghimbau, baik pakai metode menyerang. Itu dakwah yang harus dipimpin. Maka oleh karenanya sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan umat Islam matang panjang. Sampai katanya nyagebi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mempakai antara meputun akidah antara Islam dengan kafir. Hanali perang nanggro, perang antara Islam dengan kafir tagai. Nyo Yahudi nyo tabah taat iji akan gepoh le orang Islam. Ubina kaya-kaya mendum batai-batai berpihak kepada umat Islam. Tinggal tabah taat kayanya batainya berpihak kepada orang Islam. Hai orang Islam kena kajak Yahudi kai muthamil kelung kapoh. Batai menanti hai batai di hai orang Islam. Hai orang Islam nyopa Yahudi kai muthamil kelung kapoh. Nyantuk tabah taat akan terjadi. Nyo kai buka lahan untuk pada alamnya. Maka oleh karenanya sidang jamaah yang dirahmati Allah, siapkan akidah roh dan akidah anak katanya BAC akan tergoda dengan rayuan iblis dan dajjal akan tuk sabah saat. Maka tanamlah akidah yang baik kepada mereka. Dari antara lain katanya baik hanya tak berikan kebutuhan jasmani. Anak biasa saja kita dah berikan kebutuhan jasmani mentang. Tablo baje, tajuk peng, tajuk buat pendidikan, kadang-kala tajuk pendidikan umum mentang hana tajuk pendidikan agama yang semata-mata, tapi kebutuhan jasmani yang bersifat duniawi. Tetapi juga kita harus berikan makanan rohani, beri pendidikan ilmiah kepada anak kitanya, sehingga anak kitanya tinggal akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyan ke pegah dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Yang kena rakyat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terlalu berbangga dengan kehidupan dunianya, karena kehidupan dunianya tidak tagai. Baik tamabih tat dengan dunia, karena dunianya siat sagai. Tetapi kitanya di samping kehidupan dunia untuk sementara, marilah kita ingin mencita-citakan untuk mencari kebahagiaan di akhirat yang kekal abad dan abadi. Nyoke di samping ibadah benar, katanya harus membangun silaturahmi. Dan ibadah yang paling utama adalah sembahyang. Baik dengar sembahyang. Urang karena kesibukan yang lain, demi untuk kebutuhan udip, kebutuhan jabatan, kebutuhan bermacam-macam, mau ditinggalkan sembahyang, mau dianggap sembahyangnya remeh. Padahal hanabut yang lebih tak utamakan melainkan ibadat sembahyang. Hanabut, tinggalkan yang lain. Yang cukup hiring katanya kadang-kala kehidupan tu dengar azan, lampinyung tu dengar yang tidak bergerak, dia bangkit untuk sembahyang. Padahal orang-orang yang sudah berilmu pengetahuan tinggi tapi tidak terdorong untuk ibadat kepada Allah. Nyo yang sangat tak sayangkan. Memang tugas katanya bacut tagai. Tugas pendakwah, tugas para ulama hanya menyampaikan. Untuk bupati ngahan bupatihnya, ngahan patihnya kan tugas katanya. Tugas pendakwah hanya tabligh, menyampaikan. Patih ngahan patih kan tugas katanya. Kawai tak Nabi kecewa awai. Nabi pernah kecewa ketika mengajak umatnya untuk beribadah bertakwa kepada Allah. Tapi kada gini perang habis. Tapi ketegur di Allah, ya Muhammad, tugas gata taboh sagai pegah. Tugas bupati ngahan patih hamba lun kekuasaan lun.
Yang kerja katanya dalam berdakwah tidak boleh putus asa. Tapi pegah. Walaupun tidak orang yang dengar pegah tapi. Kan nilai bakla dengan dit urang nginan pahala. Nilai dakwah ini, nilai menyampaikan kebenaran, nilai menyampaikan agama, itu yang Allah nilai. Kan bakla dengan dit urang tetap berdakwah, tetap memberikan nasihat kepada orang lain dimanapun dan kapanpun berada. Bak tadu kadang-kadang bak kedai kopi bek tak kata lain. Tadu bak kedai kopi ngen walaupun ngen tu yang paling dekat. Sak kaset agama. Karena kadang-kadang si urungnya ipatih je kemanfaat dan urungnya ngepatih je keperluan anak-anak gonyang. Jadi selalu memberikan nasihat kepada orang lain. Dan yang paling utama sampaikan, ajak mereka dalam solat. Purno dan bumurah hati dengan ilmu agama. Baik kerit. Kadang-kadang hari bayi baru dah pegah bahagama hanjit kerit bahagama, sampaikan. Baik terlalu mahal je. Ya, bang. Karena nak sedekah yang paling jauh, yang paling gad, memberikan ilmu agama kepada orang lain. Di samping peng, letak nilai pahala bi ilmu agama kepada orang lain daripada memberikan secuil sedekah yang bersifat kebendaan. Kenapa kan ilmunya bertahan terus menerus. Punya tajuk pen 10,000 orangnya kabeh gaji kopi. Tapi ketika tak penuh tikrek alif tak penuh. Sikir Fatihah tak pernah. Baca Fatihah betul contoh je tak pernah. Yang kadang-kadang memang tengok le mentang mesirik kan. Sebab pakainya Fatihah nak betul mandu berlah semayang. Punya lain kurung-kurung bacut ayat baca-bacanya kadang-kadang tentak-tentak bacutnya sunat, hukum je tentang sunat. Tapi punya Fatihah hanya membaplung-baplung nyoka berbahaya. Bisa batu mandu sembahyang. Maka dia oleh karenanya yang paling penting pupah dalam bacaan adalah yang ke Fatihah. Lun sering tak lun dengar kain tak dengar bain pi membaplung urang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Padahal nyan bari tudang yan. Yan. Ma bari tudang inan. Tapi mau buat belum alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim hana memat lim bacut. Kaim aci perhatikan buka Fatihah inyan puna pu barih tedang pu barih te manyan pu barih tedang pu barih te yan. Karena kita kadang-kala hana terperhatikan kepada makhrajatul huruf, apalagi sifat hurufnya itu berat tak kah. Maka oleh karenanya tuan selalu mengajak kepada katanya kan pilun ka betul tak, tapi dalam koreksi tabe katanya hanjit yang tak klaim lung yang paling betul bacaan yang berhanjit, tapi selalu mempelajari. Nah go kisah je bak masa Imam Syafi'i nasira orang yang taat beribadat ngurinang mungkin pernah long pegah katrip kah daulan dia kata sira urang agam guwasit ba urinang gatanya baik dah temayang ile segala melungwo sira urang agam yang ingin ajak urinang semayang berjamaah wahai perumah lun gatanya baik dah temayang ile segala melungwo kerja yang temayang luhu yang maksudkan munya dah temayang ile hana tak perhelung tengok ceri dua tu yang gekuli lako ke bak perumah ke rupanya bak tabau ro katripnya lepu musibah lintu getelat teruk rumah di perumah kanyan purung taat beribadat kalau kalian matau oleh kam saya baca kalewat luhu hana prehlir memang lako ya ko habis waktu zuhur hana kata memang urang hana ilmu padahal waktu zuhur berakhir waktu sampai asar sampai maghrib sampai isya sampai subuh panjang waktu dia tak dengar orang asumsi ketika kait dengan le urang hana temayang luhur le pakan hana temayang luhur tunggu padahal temayang galam hana le luhur kabeh luhurnya hana temayang le karena fikir luhur pas temu hotel luhur dia habis berjamaah uri masjid fikir kabeh hotel luhur sehingga kau yang tidur hana temayang le pu anggap hana kabeh hotel nyan asumsi yang salah.
Habis hotel lohor sampai menjelang asar. Tetap wajib semayang. Kakak ibu rumah kan? Iya kok tinggal semayang li tiro ke? Pahil dia ke talim teruk wala ko. Tahu lah ko ke? Kenapa kan? Kali ke wasit pak rumah ni tak semayang tiro, tengok cerai dua tu. Patut ko rumah kali ke semayang rumah ke? Sedangkan yang mentang saling mencintai bandua ke? Sehingga dengan sebabnya kacri dengan rumah ke? Susah kali. Kiban cara kita kacri. Katanya kata bantah, kata langgar pu yang lu wasit berkata kata semayang tiro tu. Kita yang hanali dua tu. Akibut dalam keadaan susah bedahlah berangkat katanya. Bedah berangkat yang merempak dengan Imam Malik telefon. Yang kepegah dalam kisahnya merempak dengan Imam Malik. Terus Pak Imam Malik katanya gepegah pendapat katanya. Gepegah kisah katanya. Kiban gore, kiban syekhona. Nyolun tuan kali lun warid wasit bak perumah lun hal lebih semayang ile. Lun ingin semayang berjamaah dengan urinang lun. Dan kali lun lafai menyai semayang tidur tetap kamu tri dua. Kiban gorenya pendapatnya. Dijabuk bawa tanya Imam Malik, kacri kata dua tu. Kenapa kan urinang kata kali lafat kacri bersyarat. Nyai langgar syaratnya tetap kata kapisah dengan perumah tu. Rupanya dia kemarin menan mutamah susah bandua ke. Kenapa kan urangnya bandua matang saling mencintai. Kebu nak pergi berangkat lom. Yang minta guru lain tu mah. Kebu teruk kejak bak Imam Syafi'i. Menurut guru fikah dalam riwayat nan ke merempak dengan Imam Syafi'i. Waktu merempak dengan Imam Syafi'i, gepegah dalam kisah katnya menyangkut dengan sembahyang katnya benar. Lagi diceritakan bak Imam Malik benar. Rupanya Imam Syafi'i buat watanya hana geseuk laju. Hana geseuk duduk, bawa ciduk le tak. Ciduk. Duduk belakang berumah duduk berdua. Baik kabuk, ciduk le tak. Aci hei perumah kata tak kena. Cijak perumah kata tak kena. Duduk. Aci baca Fatihah tu ke. Jadi bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Baca ali perumah ke. Puga ke Imam Syafi'i bawa tanya, hana red nikah kata. Kibu mempikiran dia lah kau ke? Ipa ke pegah karatnya ke pegah Imam Syafi'i hana red. Kan memakna bahawa hana malib Imam Malik kan? Sudut pandang yang berbeda. Pakan hana red. Rupanya perumah kata bunuh. Waktu ke baca Fatihah hana butoi. Ketika salah baca Fatihah hana sah semayang. Akibat hana sah semayang, hana red nikah. Horoi tamang. Yang kejut cukup berat perkara baca Fatihahnya. Gara-gara hana betul baca Fatihah li urinang sehingga hana sah semayang. Akibat hana sah semayang, hana red nikah, hana betul nikah. Nyan ban kecelian Imam Syafi'i dalam menilai sesuatu. Maka oleh karenanya sangatlah penting bagi kitanya untuk mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid penting tak? Di samping ilmu-ilmu lain, ilmu tajwid lebih penting. Nyamban. Oleh yang kitanya memang keadaan kitanya selalu dalam keadaan tidak cukup menurut kitanya. Nyan baik terpengaruh dalam ibadat. Merasa kitanya sabi hantib, sabi dalam keadaan fakir, sabi dalam keadaan miskin. Nyombek merasa menang sabi hansib katanya. Nyan hanjit. Karena pakan asyakurnya Allah, kebajikan katanya selalu dilipat gandakan. Kesalahan katanya selalu gebi pengampunan dari Allah. Lagi urang tidak nak urang taat pergi semayang. Dia semayang jemaah yang nak budak-budak duduk ke dalam masjid. Lalu ketika kita yang imam hai pakan don hanan bedah. Lun tengah dalam keadaan susah. Pakan urangnya dalam keadaan nafkah lun kepada anak lun di rumah dengan rumah lun hana makanan di rumah. Karena pakai lun dalam keadaan fakir dan sangat miskin. Buku kuliah diku imam masjid bawa tanya sembahyang 2 rakaat. Oleh sembahyang 2 rakaat, ja bab ni laut ba jaring, ya jaring ku laut. Rupanya oleh gejaring dia sembahyang 2 rakaat, ge berangkau laut. Ya tik pukat, ya tik jaring.
Oh leh getik jaring lau rupanya ruh langkut kut nyan gepuo makanan kepada anak perumoh. Rupanya lebat tengah gua nyan merempak ngan sira urin enggan sira anak yang tengah hikli. Sira anak yang tengah hikli ngan perumoh gelakai bantuan bak urang agam yang puo makanan bunuh kepada anak droga yang miskin bunuh. Rupanya waktu kalang kondisi orang inang lain, orang inang balik dengan anak tengah klik dalam keadaan dia nyan makanan yang geblo bunuh kepada droga anak permonyo hana gepuo rumah roh gujuk kepada orang inang dan anak yang tengah klik bunuh. Kakak onde gujuk tetap dengan dalam keadaan hana makanan ke di rumah. Karena ketulusan bunuh. Rupanya tu gua rumah dalam kisahnya apakah? Bangku kalan dalam rumah tengah rumah katnya ngana tengah masak makanan. Padahal bunuh hana makanan waktu kejap pun waktu gua rumah kalan anak dengan rumah tengah masak makanan yang cukup lezat. Getanya ngelako, hai pat tacok pengnya katanya kata pagun makanan yang cukup mangatnya. Rupanya wahai ayah waktu lepas drone jak kedih benar jak sembahyang jak minta rezeki truk sira urang jak bayang utang. Gepegah utang yang pernah gemutang ba ayah drone jamun. Rupanya gak bayi utangnya. Rupanya le gemutang ba ayah gotnya. Nyokuh truk ga bayi utang dengan pengnya dengan bayi utangnya sehingga lun puduk makanannya. Rupanya Allah menjawab secara lain ketika kena memberi bantuan kepada orang lain secara tulus dan ikhlas. Yang cukup haya gepegah bak kisahnya bak sabah malam gemulempau katnya tengah jak di atas sirat tengah ketimang-timang amal waktu ketimang amal kebajikan katnya rupanya hansip lebih le amal kejahatan katnya hansip dengan amal dong untuk tamang dalam syurga nyan dih lalu po katnya gepegah. Rupanya horot gotnya ke pertama dalam syurga oleh Allah retetesan air mata urinang bunuh yang dia bunuh ngan anak bunuh dengan ia matanya ke timbangan amal bunuh yang dit amal kebajikan gotnya bunuh dengan tetesan ia mata urinang dan anak yang sakit yang gasin bunuh rupanya nyan ke yang membuat gotnya amal kebajikan yang buduh long sehingga dalam lempuknya Allah lewat di atas siratal mustaqim. Rupa dengan asyakur Allah dengan kebajikan Allah pu yang tebu kebajikan yang tulus ikhlas Allah lipat gandakan. Ia mata aja ketimang ni Allah tengah senyum sira orang kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas dengan ketimang ni Allah Subhanahu wa taala nyandut balasan Allah di atas dia buat kebajikan. Maka oleh karenanya sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala teruslah hidupnya selalu mengerjakan amal ma'ruf dan nahi mungkar dan bertafiqul khairat melembah-lembah babut yang God insyaallah. Mudah-mudahan selamat hidup dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.